Marilah kita awali kebaktian Minggu pada pagi hari ini dengan panggilan beribadah. Yesus sudah bangkit, Ia sungguh hidup. Sesudah bangkit selama 40 hari, Ia secara berulang-ulang telah menampakkan diri dan berbicara dengan para murid tentang kerajaan Allah. Terpujilah Tuhan, Ia mengutus para murid-Nya untuk menjadi saksinya sampai ke ujung bumi dan akan memperlengkapi mereka dengan kuasa dari Roh Kudus. Terpujilah Tuhan, kini Ia bertahta di surga. Terpujilah Dia Sang Firman yang pernah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kami mohon jemaat bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 222B ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, ibadah Minggu Paskah ke-7 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, doa adalah nafas hidup orang beriman. Di Minggu Paskah ke-7 ini kita diajak untuk kembali mengingat dan semakin menghidupi doa secara kreatif dan inovatif. Dengan demikian, relasi kita semakin dekat dengan Dia, Sang Penebus dosa manusia. Disitulah letak kekuatan hidup kita. Mari kita muliakan nama Tuhan dengan pujian. Kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 457, bait 1, 2, dan baitnya yang ke-6. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat.
Saudara-saudara, dalam hidup kita sering kurang menghidupi doa. Kita lebih sibuk dengan pekerjaan, dunia medsos, bahkan hobi kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk terus mengobarkan semangat untuk mendekat dan berdialog denganmu. Tolonglah kami untuk menghidupi spiritualitas Kristiani kami, agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Kami mengaku dosa di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh karena pelanggaran-pelanggaran kami, seringkali dalam kehidupan kami di dunia ini, kami gagal menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami mengaku akan segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Dan penuh dengan kerendahan hati setiap kami mohon pengampunan dari-Mu. Dalam nama Yesus kami mengaku dosa dan memohon pengampunan. Amin. Kita muliakan nama Tuhan kembali, mampirlah dengar doaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama menghayati akan kebenaran sabda Tuhan, mari kita siapkan hati kita menyatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur kehadirat-Mu oleh karena anugerah-Mu. Pada minggu pemberian-Mu ini, kami anak-anak-Mu dapat membangun persekutuan. Kami dapat membangun ibadah, kendati pun kami berada di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur ya Bapa, di tengah situasi yang sulit ini, kami masih Tuhan mampukan untuk dapat merasakan berkat-berkat Tuhan
dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, baik pribadi lepas pribadi maupun di tengah keluarga kami. Dan saat kami beribadah, kami hendak bersama-sama mendengar akan kebenaran sabda-Mu, menghayatinya, dan biarlah melalui sapaan firman Tuhan yang akan kami hayati bersama, memberikan kekuatan baru dalam kehidupan setiap kami anak-anak Tuhan, untuk senantiasa bertumbuh di dalam iman dan pengharapan. Kami semakin dikuatkan, dimampukan untuk menghadapi segala persoalan kehidupan dan menyandarkan diri sepenuhnya hanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu dengan ketulusan setiap hati kami bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita hayati bersama terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-17. Silahkan Bapak Ibu saudara yang sudah mempersiapkan Alkitab, dibuka dalam Yohanes pasalnya yang ke-17, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yohanes pasal 17 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11 demikian. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anak-Mu, supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepada aku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama
seperti kita. Berbahagia setiap kita yang mendengar kebenaran sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang terkasih, dalam ibadah Minggu Paskah yang ke-7, kita bersama-sama beribadah dan menghayati kebenaran sabda Tuhan dengan tema doa adalah nafas hidup orang percaya. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, makhluk hidup itu pasti bernafas. Kalau tidak bernafas, tidak disebut sebagai makhluk hidup. Semua yang hidup adalah membutuhkan pernafasan yang baik. Oleh sebab itu kita senantiasa berupaya agar bisa menikmati udara segar. Kalau kita bangun pada pagi hari, kemudian kita melihat keindahan mentari pagi, kita menghirup udara segar pemberian Tuhan, kita bersyukur membuat kehidupan kita semakin baik. Demikian juga halnya kalau kita berbicara tentang doa. Doa adalah napas hidup orang percaya. Kalau doa adalah napas hidup orang percaya, maka kehidupan orang percaya tidak akan pernah dilepas pisahkan dengan doa. Sebab kalau kehidupan orang percaya itu lepas dari doa, maka mereka akan mengalami kematian. Pertanyaannya adalah, apanya yang mati? Kalau orang tidak berdoa, apakah dia bisa mengalami mati fisik? Secara alamiah, pasti dia mati. Ya, tentu tidak memiliki makna duniawi atau dalam pengertian fisik. Tetapi yang dimaksud dengan doa adalah napas hidup orang percaya ini memiliki makna rohani, memiliki makna spiritualitas. Kalau kita tidak berdoa, secara rohani kita akan mengalami apa yang disebut dengan kematian rohani. Kehidupan rohani, kehidupan spiritualitas kita tidak akan pernah mengalami pertumbuhan, tidak akan pernah mengalami perkembangan. Disitulah kemudian setiap orang percaya senantiasa membutuhkan apa itu yang disebut dengan doa. Doa adalah relasi dan komunikasi kita dengan Tuhan. Di dalam doa itu pasti ada hubungan, ada komunikasi, ada dialog antara umat dengan Tuhan.
Di dalam doa kita memuji, mengagungkan nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam doa kita juga memohon atau meminta sesuatu kepada Tuhan. Di dalam doa kita juga mengutarakan isi hati kita semuanya kepada Tuhan. Baik dalam keadaan suka kita berdoa kepada Tuhan. Dalam keadaan sedih kita berdoa kepada Tuhan. Dalam pekerjaan kita berdoa kepada Tuhan. Pada saat kita rileks kita bisa berdoa, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Doa itu bisa kita lakukan di mana saja, kapan saja, dan dalam keadaan apa saja. Mau berangkat pacaran, mulai dengan doa. Amin. Supaya pacarannya menjadi pacaran yang benar. Kalau kita mau bekerja, ayo kita mulai dengan doa. Supaya apa? Pekerjaan kita menjadi pekerjaan yang benar. Kalau kita mau melayani, ayo dimulai dengan doa. Supaya apa? Pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan, menjadi pelayanan yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga segala sesuatunya terkait dengan kehidupan kita, anak-anak Tuhan, itu tidak bisa dilepas pisahkan dari doa. Oleh sebab itu doa adalah nafas hidup setiap kita orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus berdoa, Bapak Ibu Saudara? Menjawab pertanyaan mengapa kita harus berdoa, ayo kita coba lihat Lukas 18 ayatnya yang pertama. Jelas kok di sana dikatakan bahwa Tuhan menghendaki agar supaya kita itu berdoa, bahkan kita tidak jemu-jemu berdoa. Kalau Tuhan menghendaki agar supaya kita berdoa dan tidak jemu-jemu berdoa, itu artinya apa? Doa itu menjadi bagian dalam hidup kita. Maka tidak salah kalau kita mendefinisikan doa itu sebagai nafas hidup orang percaya. Doa adalah kebutuhan rohani. Doa adalah kebutuhan spiritualitas. Pertama-tama yang kita harus pahami bahwa doa adalah kebutuhan. Kalau tidak merasa butuh, ya tidak akan berdoa. Kalau rohani kita membutuhkan agar supaya rohani kita mengalami pertumbuhan, agar spiritualitas kita mengalami perkembangan, maka kita senantiasa membutuhkan doa itu. Agar supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, agar supaya kita semakin mengerti kehendak Tuhan, agar supaya kehidupan iman spiritualitas kita dihidupi oleh karya Roh Kudus Tuhan. Disitulah alasannya mengapa kita harus berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, lalu doa yang didengar oleh Tuhan itu doa yang seperti apa? Apakah doa yang panjang-panjang, ataukah doa dengan bahasa sastra yang tinggi, atau apa? Tuhan itu mendengar doa orang yang benar. Ya, sekali lagi Tuhan mendengar doa orang yang benar. Itu ada dalam Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16.
doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Orang benar adalah orang yang tetap tinggal di dalam Tuhan. Itulah kebenaran yang hakiki. Sebab tanpa tinggal di dalam Tuhan kita tidak akan pernah mengalami pertumbuhan. Bahkan kita tidak akan pernah mengalami hidup itu sendiri secara spiritual. Dan kita tidak akan pernah menghasilkan buah yang semakin banyak. Maka syaratnya kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Ibarat Tuhan Yesus itu adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya. Kita akan hidup, kita dapat berbuah lebat kalau kita dihidupi oleh Tuhan sendiri. Dan syaratnya adalah membangun relasi dan komunikasi yang benar dengan Tuhan. Salah satunya loh ya Bapak Ibu Saudara, melalui doa. Orang yang benar adalah orang yang taat kepada Tuhan. Jadi tidak ada orang yang benar itu lalu kemudian dia tidak taat kepada Tuhan. Dikatakan benar kalau orang itu mentaati firman Tuhan. Dikatakan benar kalau orang itu melakukan perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, mempercayai apa yang difirmankan oleh Tuhan. Itu baru benar. Dan orang benar itu pasti orang yang mengakui kesalahan dan dosanya sendiri. Bukan mencari kesalahan, menunjukkan dosa orang lain. Tetapi orang yang benar adalah orang yang mampu mendiagnosa dirinya terkait dengan kelemahan-kelemahannya, terkait dengan pelanggaran-pelanggarannya, terkait dengan kesalahan-kesalahannya. Maka dengan cara mengakui kesalahan dan dia bertobat di hadapan Tuhan, mohon pengampunan, dia akan diperbaharui oleh Tuhan. Ini yang membuat kehidupan spiritualitas dan rohani orang percaya akan semakin bertumbuh dan semakin berkembang, menghasilkan buah yang lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, setiap orang percaya harus mengakui kelemahan, bahkan kehinaan kita di hadapan Tuhan. Gak ada kok yang disombongkan diri kita ini di hadapan Tuhan. Gak ada, wong kita ini lemah. Kita ini dicipta dari debu tanah. Kita itu dilahirkan dalam kondisi dosa. Memahami akan kelemahan-kelemahan itu, maka kita senantiasa eling. Kita senantiasa mengingat, kita senantiasa memandang kemuliaan Yesus. Melalui doa kita, kita memandang kemuliaan Yesus. Dan kita bercermin dari kemuliaan Yesus itu, agar supaya kita dimampukan untuk meneladani seluruh ajaran Yesus, tindakan Yesus dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan kehendak Yesus, kalau kita meneladani Yesus, sudah pasti bahwa hidup kita itu dihidupi oleh Yesus.
Yesus dinyatakan dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menyatakan kemuliaan Kristus dalam kehidupan kita, dan semakin kemuliaan Kristus itu nyata dalam kehidupan kita, disitulah kita mengalami apa yang disebut dengan pertumbuhan spiritualitas. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita bertumbuh dalam iman, kita bertumbuh dalam rohani, kita bertumbuh dalam spiritualitas, itu akan kelihatan dari perilakunya, akan kelihatan dari karakternya. Jadi, kalau kita ingin memiliki karakter yang baik, maka terlebih dahulu kita harus mengalami pertumbuhan spiritualitas. Kalau kita ingin mengalami pertumbuhan spiritualitas, maka saatnya, maka syaratnya kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Kita harus berelasi dengan Tuhan. Kita harus berdialog dengan Tuhan. Dan salah satu jalan agar supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, kita memulainya semuanya itu dengan doa. Bapak Ibu Saudara, kembali kepada teks bacaan kita dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Tuhan Yesus berdoa agar umat atau murid-murid Tuhan Yesus tetap tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam mereka. Tuhan Yesus memohon kepada Bapanya agar supaya kehidupan para muridnya, kehidupan umatnya itu menjadi satu adanya. Ut omnes unum sin, menjadi satu adanya. Ini menjadi peringatan bagi setiap kita anak-anak Tuhan, bisa loh dalam keadaan kita sebagai gereja mengalami keterpecahan. Ayo kita pikirkan lagi, apakah bisa gereja terpecah? Apakah bisa di dalam kerajaan? Nah, cut ya. Cut. Apakah bisa dalam kerajaan tadi di-cut? Ya. Nah, apakah bisa di dalam gereja kita mengalami keretakan? Ada permusuhan, ada pertikaian. Tentunya dari pengalaman sejarah itu real, itu nyata. Maka Tuhan Yesus berdoa dalam ayatnya yang ke-11 jelas di sana dikatakan dalam doa Tuhan Yesus, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Tuhan Yesus mau agar supaya dalam kehidupan kita sebagai gereja, baik itu secara pribadi orang per orang, maupun dalam persekutuan kita sebagai lembaga, kita hidup dalam kesatuan. Kita hidup dalam kerukunan. Kita saling menghidupi satu dengan yang lain, bukan saling mematikan satu dengan yang lain. Itulah gereja yang benar. Dan gereja yang benar, kalau ada salah, yang ngaku salah, mohon pengampunan, gak perlu mempertahankan atau gengsi ketika ada kesalahan. Ini yang membuat kehidupan kita sebagai gereja semakin dapat bertumbuh berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa bertekun di dalam doa. Kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam situasi apapun, apa yang menjadi isi hati kita, kita ungkapkan semua kehadirat Tuhan. Terlebih
dalam situasi yang sulit. Di tengah pandemi corona ini, kita senantiasa percaya dan mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Namun kita harus yakin bahwa Tuhan akan terus menyertai dan memberkati kita. Ayo, situasi bangsa yang saat ini sulit kita bawa dalam doa. Doakan setiap orang, tidak peduli apapun itu agamanya, tidak peduli apapun itu budayanya. Kita memahami bahwa kita menghadapi persoalan yang sama. Ayo kita saling mendoakan. Dengan cara demikian, kita dikuatkan menghadapi kesulitan-kesulitan hidup ini di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam saat hening kita akan menghayati kebenaran sabda Tuhan ini dengan diiringi pujian sampai memutih rambutku. Dipersilakan Bu Retno dan Mbak Tela. Rindukanmu
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyatu dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami menghampiri tahta-Mu yang Maha Kudus dengan doa kami. Kami bersyukur di hari Minggu pemberian Tuhan ini kami dapat membangun ibadah di rumah kami masing-masing. Kami dapat bersekutu dengan keluarga kami, menghayati kebenaran sabda-Mu bersama-sama dengan keluarga kami. Bapa, dalam doa kami juga mengingat akan seluruh warga jemaat GKJ Cakraningrat, baik itu di Induk maupun di Pepantan Cemani. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan setiap warga jemaat Tuhan ini. Agar di tengah situasi yang sulit ini, mereka dapat dimampukan untuk merasakan berkat-berkat Tuhan. Mereka dimampukan untuk merasakan pemeliharaan Tuhan. Terlebih Bapa, pakailah setiap kami anak-anak Tuhan untuk Tuhan jadikan setiap kami alat yang mendatangkan damai sejahtera, yang mendatangkan kebahagiaan, ketentraman, dan kekuatan kepada setiap orang yang lemah. Dan biarlah dengan cara demikian, kehidupan kami anak-anak Tuhan senantiasa menjadi berkat dalam situasi apapun. Bapa di sorga, kami berdoa untuk gereja-Mu GKJ Cakraningrat dengan seluruh aktivitas pelayanannya. Tuhan berkati, agar supaya kehidupan pelayanan gereja-Mu di tengah pandemi Corona ini dapat juga dirasakan oleh warga jemaat-Mu. Terlebih, ketuk setiap pintu hati kami, agar supaya di situasi yang sulit kami dapat berbagi kasih, kami dapat berbela rasa terhadap mereka yang saat ini mengalami penderitaan akibat pandemi COVID-19 ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, Indonesia. Kami berdoa untuk seluruh anak bangsa Indonesia. Apapun agama mereka, apapun kepercayaan mereka, apapun suku dan budaya mereka, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Tuhan melindungi mereka dari bahaya COVID-19. Tuhan menolong para dokter, juru medis. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka agar supaya mereka dapat melayani dengan baik. Dan Tuhan menyembuhkan orang-orang yang terkena virus corona ini, agar mereka dapat segera sembuh oleh karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Sungguh Bapa, wabah ini membuat seluruh tatanan kehidupan kami, seluruh hidup kami merasakan begitu sangat sulit. Kami hanya mengandalkan Engkau. Kami memohon kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kami. Dimampukan setiap kami untuk bertahan bahkan berjuang menghadapi virus corona ini dengan baik. Dan biarlah semuanya itu Tuhan sendiri yang memberikan kemampuan bagi setiap kami anak-anak Tuhan, agar supaya kami dapat berdisiplin diri, kami dapat menjaga jarak dalam setiap pergaulan kami, kami dapat menerapkan disiplin kebersihan tubuh kami, terlebih
kami semakin berdisiplin, kami semakin bergiat di dalam doa. Karena doa adalah napas hidup setiap kami anak-anak-Mu, orang percaya ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami berserah di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan senantiasa menyatakan berkat, baik kami sebagai bangsa, baik di tengah-tengah keluarga maupun di tengah kehidupan setiap pribadi kami. Sungguh Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau. Dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami mohon duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Dan firman Tuhan yang mendasari persembahan ini kita ambil dari 1 Tawarikh pasal 29 ayat 13 sampai 14 yang demikian. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita aturkan persembahan ini dengan diiringi dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 146 bait 1 dan 2.
Marilah persembahan ini kita serahkan di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah, sumber pertolongan kami datang menaikkan syukur dan terima kasih Tuhan atas anugerah dan berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan dalam situasi di tengah pandemi COVID-19 ini, janji Tuhan nyata, pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan umat-Mu. Pada saat ini kami mengucap syukur melalui persembahan, dan terimalah persembahan ini agar menjadi berkat bagi sesama kami melalui gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan, doa syukur dan ucapan terima kasih ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita dengan pujian Di Badai Taufan Dunia. Saudara, dunia ini penuh dengan tantangan dan godaan. Oleh karena itu, teruslah hidup dekat dengan Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan kini dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan kiranya roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Amin. Salam damai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.